Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menjadi muslim yang membawa Islam berkemajuan? Siap membawa Islam Indonesia menjadi Islam yang berkemajuan? Siap membawa Indonesia dan bangsa Indonesia dan negara Indonesia di muka bumi ini menjadi bangsa yang berkemajuan? Takbir. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puja dan puji bagi Allah, Allah yang tidak mempunyai anak dan keturunan, Allah yang tidak mempunyai bapak dan tidak punya nasab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya sekutu dalam kepemilikan dan kekuasaan, yang tidak punya partner dan pendamping dalam kepemilikan jagat raya dan penguasaan jagat raya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yakun lahu waliyyun minadz-dzul. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya penolong dari kalangan hamba dan makhluk, karena Allah tidak hina, sehingga Allah tidak membutuhkan penolong dari kalangan hamba dan makhluknya. Wa kabbirhu takbira. Marilah bertakbir kepada Allah dengan takbir yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami cintai Mbah Kiai Badar selaku tokoh baik di Muhammadiyah maupun di FKUB dan juga di Formeka. Kemudian beliau ketua PWM Muhammadiyah hadir. Alhamdulillah. Yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau bukan cuma warga Muhammadiyah yang berkemajuan dalam kehidupannya, tetapi juga seluruh masyarakat, khususnya muslimin dan muslimat di sekitar PWM Muhammadiyah Sukoharjo. Dan tentu seluruh pengurus di PWM Muhammadiyah, wabil khusus sahibul bait di pesantren yang kita cintai, Imam Syuhodo, di pesantren yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pesantren yang mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam dari sini, di pesantren yang hari ini ditunjukkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya umat dan bersatunya umat dengan penuh kedamaian, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan pesantren ini juga menjadi salah satu benteng Islam selain di Sukoharjo dan juga untuk Indonesia insyaallah. Para santri takbir. Pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sederhana tetapi penting sekali untuk umat Islam. Yang pertama tentu adalah kemajuan kita di bidang tauhid dan ibadah. Ini penting sekali.
Karena kita sekarang berada di pesantren, saya ingin tekankan satu poin saja terkait tauhid dan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmunya kepada kamu. Jangan dibalik. Nunggu berilmu dulu baru bertakwa, ini salah. Karena banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak bertakwa. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah sampai kepada puncak ilmu yang namanya al-yaqin. Hakikat berilmu itu adalah al-yaqin. Keyakinan itu adalah puncak dari hakikat sebuah ilmu. Tapi buahnya ilmu, kalau memang ilmu itu sudah benar, buahnya adalah al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang, innama ini adatul hasr, orang-orang yang berilmu dan ilmunya sungguh-sungguh benar, karena dasarnya adalah takwa dan puncaknya adalah keyakinan, pasti ujungnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dengan kesadaran ilmu yang seperti ini, yang dasarnya takwa dan hakikatnya keyakinan serta buahnya adalah khasyah, insya Allah Islam yang berkemajuan akan lahir di bumi Indonesia. Takbir. Tapi kalau dasarnya bukan takwa, tidak mungkin dapat ilmu yang sesungguhnya. Hanya kulit-kulitnya ilmu. Ada titelnya S1, S2, S3. Kalah sama Samsung sudah S8. Kalah sama iPhone sudah S8 juga gitu. Ya. Kalau cuma S3 itu. Inilah yang sesungguhnya menurut saya kenapa Allah takdirkan pengajian pada hari ini di pesantren Imam Suhodo ini. Agar setiap muslimin dan muslimat, apapun disiplin ilmunya, apapun fakultas dan jurusannya, apapun karir dan profesinya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu yang sesungguhnya kepadamu. Bukan guru yang mengajarkan ilmu pada awalnya. Bukan profesor dan kiai ahli ilmu pada awalnya, bukan. Adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang prinsip hidupnya takwa. Kata takwa itu sebetulnya sebuah kata universal yang mencakup seluruh bentuk kebajikan. Tetapi kebajikan yang satu ini adalah orientasinya ke akhiratan. Ilmunya tidak hanya sampai untuk kepentingan dunia. Kalau kita pelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, konotasinya bukan hanya sampai di dunia. La'allakum tatafakkarun, ayat setelahnya adalah fid dunya wal akhirah. Bahwa konsep ilmu yang membuat kamu menjadi orang yang berpikir tidak hanya sampai di dunia, tapi memikirkan tentang dunia dan akhirat. Bahwa ilmu yang kita capai jangan hanya sampai berlaku di dunia. Allahumma la taj'al mablagha ilmina hanya sampai di dunia. Wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Tidak sampai di akhirat. Ibu-ibu, assalamualaikum. Dunia ini seperti pasar. Sebentar lagi tutup. Belanjalah yang kamu butuhkan di akhirat kamu nanti. Dunia ini seperti pasar. Jangan tertarik pada
barang-barang pada promosi-promosi yang tidak membuat kamu sejahtera nanti di akhiratmu. Ibu-ibu, carikan lembaga pendidikan yang membuat anakmu pintar. Pintar itu kalau sudah berpikir tentang bagaimana kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Dan insya Allah itu diajarkan di pesantren Imam Suhodo ini. Allahumma amin. Apa yang dimaksud dengan bertakwa, dengan berilmu, terkait dengan Islam berkemajuan? Hari ini saya pakai seragamnya Kokam, dan saya bangga bersama Kokam. Catat itu Kokam. Silakan foto dan bikin status. Bakhtiar Nasir bangga bersama Takbir Kokam. Tapi saya juga bangga dengan Banser dan GP Ansor. Karena mereka juga adalah salah satu pilar bangsa dan pemuda-pemuda yang akan membangun Indonesia ke depan. Dan mereka juga sudah terbukti telah menjadi stakeholder kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Kokam bergandengan tangan dan bersaudara bersama Banser dan GP Ansor. Siap? Jangan mau dipecah belah. Setuju? Pererat persaudaraan. Siap? Takbir. Kembali ke materi awal kita. Ini sekarang ini kesadaran umat Islam luar biasa. Giro Islamnya juga sudah mulai bangkit. Tapi kalau baca medsos, seakan-akan Indonesia besok mau kiamat gitu. Ya, udah bangun pagi, subuhnya terlambat. Kemudian bukannya langsung berwudu malah ambil HP, matanya masih belum normal gitu. Ada nggak yang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya bersama Quran seperti itu. Andai seluruh universitas hancur di Indonesia ini dan di muka bumi ini, dan hanya satu madrasah yang tetap ada, itu madrasah Quran. Andai seluruh perpustakaan di muka bumi ini ditelan bumi bangunan dan bukunya, dan hanya tinggal satu kitab yang dibaca manusia, insya Allah dunia tidak pernah menduga kalau jazirah yang sangat primitif itu, yang laki-laki kemudian membunuh anak perempuannya dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ketika manusia sudah pada puncak ketidakmanusiawiannya, ketika Allah berkehendak karena mendesak di muka bumi untuk diperbaiki karena manusia sudah pada puncak penyembahan kepada materi, hanya ada satu kitab suci. Dan para sahabat tidak ke Persia sebagaimana Amerika sekarang, tidak ke Romawi sebagaimana Eropa sekarang. Anak-anak para sahabat dididik dengan Al-Quran sejak awal, karena itulah manual peradabannya, itulah manual kebangkitan Islam. Dunia tidak pernah menduga bangkit peradaban baru di muka bumi, hancur kekuatan Persia dan hancur pula kekuatan Romawi, karena tidak dibangun oleh peradaban yang didasari dengan ilmu yang sesungguhnya. Dan kemudian dari jazirah Arab yang awalnya terkesan primitif, jauh dari kemanusiaan, bangkitlah sebuah peradaban baru, peradaban Islam. Inilah yang disebut dengan berkemajuan itu. Karenanya saya bangga di pesantren-pesantren Muhammadiyah sudah mulai aktif tahfidzul Quran. Alhamdulillah. Di lembaga-lembaga Quran Muhammadiyah juga sudah mulai dikembangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siap urunan membesarkan pesantren-pesantren Quran? Bersama saya ada Kiai Haji Syihabuddin, Ustadz Syihab, juga sudah sejak awal concern dengan Al-Qurannya. Pesantren-pesantren seperti inilah yang sesungguhnya yang akan membangkitkan Islam berkemajuan dengan sesungguhnya. Takbir. Dari situ mulainya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Cuma nih kalau dilihat dari medsos ini maunya perang aja. Ustadz, tunggu komando. Komando apa? Jihad. Lawan siapa? Perang. Siapa yang diperangi? Tidak tahu. Nah, gitu.
Jadi bapak-bapak, apalagi kalau saya udah pakai baret kokam seperti ini, baret merah gitu. Ini seakan-akan udah siap perang. Sekarang saya mau tanya dulu, orang di sini berkemajuan atau tidak? Siap bangkitkan peradaban Islam? Siap memenangkan pemimpin yang membela Islam? Takbir. Siapa yang maunya seperti dulu? Pokoknya bakar sana, bakar sini. Pokoknya jatuhkan dulu rezim. Pokoknya terserah nanti. Siapa yang ingin membangun Indonesia dengan cara seperti itu? Angkat tangan. Pokoknya meskipun nanti ekonomi kita ambruk sampai -7, kemudian dibakar sana, bakar sini, pokoknya jatuhkan dulu penguasanya. Siapa yang mau pakai pola ini? Angkat tangan. Kayaknya kalau di medsos mau begitu deh kebanyakan. Iya Pak ya. Apa malu-malu di sini? Sekarang saya datang ke sini ingin menyerap aspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak punya agenda kecuali agenda persatuan, agenda ukhuwah Islamiyah, agenda perdamaian, agenda membangun peradaban Islam yang berkemajuan ke depan. Saya mau tanya, itu agenda saya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang siap membangun Indonesia dengan ilmu, dengan akhlak, dengan peradaban dari Indonesia yang sekarang sudah baik, akan lebih baik lagi ke depan? Angkat tangan. Takbir. Oh, rupanya pada cinta damai di sini. Terus itu di medsos maunya apa kemarin? Itu Pak Anu Ustadz, terprovokasi. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Tanpa disadari saudara-saudara, Anda yang buka WA belum sholat malam, Anda yang buka WA belum subuh berjamaah, Anda yang buka WA belum tilawah Al-Quran, Anda yang buka WA belum zikir pagi, kemungkinan besar terkena sihir, minimal terserang penyakit al-ain. Ini yang sedang banyak ini. Kedengkian, kebencian, amarah. Pak Kiai, ketika saya mempelajari surah Al-Jin, jin itu dulu sebelum Quran diturunkan punya namanya maqa'id lis-sama, listiraqis sama. Jin itu dulu punya tempat-tempat nongkrong di langit untuk mencuri-curi dengar informasi. Betul begitu ya? Mencuri-curi dengar informasi langit. Dan cara mereka mencuri-curi dengar itu mulai dari satu yang mendengarkan sampai 100 jin di bawahnya, yang ujungnya nanti yang ke 100 itu yang menyampaikan ke telinganya dukun. Nah dari pendengar pertama sampai pendengar ke 100, setiap orang itu nanti menambah-nambah dan mengurang-urangi. Jadi kemungkinan distorsinya itu sampai 99%. Kecuali setelah Quran diturunkan, maka mereka akan mendapatkan yang namanya syihaban rasada. Mereka itu ketika Quran yang diturunkan melihat banyak sekali panah-panah yang terbuat dari api seperti meteor itu. Wa may yastami'il ana yajid lahu syihaban rasada. Ini sebelum Quran masuk. Jadi ketika ayat-ayat dari langit itu diturunkan sebelum Al-Quran, mereka bisa mencuri dengar. Dan mereka berada di spot-spot yang sinyalnya kuat. Sehingga para ulama menafsirkan kemungkinan besar satelit untuk broadcast informasi kita itu ditempatkan di titik-titik jin dulu. Ada ulama menafsirkan demikian. Karena sinyalnya di situ kuat sekali untuk menyebarkan informasi. Dan tentu di situ akan ada hoax-hoaxnya. Saudara-saudara, ini juga peringatan buat para santri. Dulu, problem umat Islam Indonesia sehingga tidak menjadi umat yang berkemajuan adalah karena malas membaca. Sekarang, orang-orang rajin membaca enggak? Baca apa?
Dulu, problem umat Islam Indonesia adalah karena tidak bisa menjadi umat yang berkemajuan, alasannya adalah karena malas menulis. Sekarang rajin menulis gak? Menulis apa? Sekarang ini anak-anak kita rajin membaca, tetapi lemah daya bacanya. Rajin menulis, tapi tidak terstruktur tulisannya. Nah, kalau ingin maju ke depan, saya ingin beritahu, dunia sekarang sedang berubah. Pesantren, saya mau tanya, jujur, sekarang anak-anak masih rajin gak masuk ke perpustakaan baca kitab-kitab? Tidak, udah gak enak masuk perpustakaan. Apalagi baca kitab, sudah backgroundnya gak jelas, kuning pula. Fontnya juga gak bisa diperbesar gitu. Gak touchscreen. Kemungkinan besar, pola pendidikan anak-anak kita ini bakal berubah, Pak. Akan banyak perpustakaan-perpustakaan yang gak laku lagi di dunia ini. Berubah. Mungkin yang sekarang punya anak cita-citanya seperti orang tuanya. Nah, nanti kalau sudah besar kamu kuliah masuk jurusan perpustakaan, enggak laku lagi pekerjaan itu ke depan. Ya. Hanya orang-orang miskin ke depan nantinya yang kemana-mana bawa uang banyak. Karena sekarang sudah zamannya fintech, financial technology. Uang itu sudah dicip bentuknya. Harga teh manis berapa? 29,5 rupiah. Kita tinggal taruh kartu, lalu dipoto pakai HP oleh si pedagangnya, tik, sudah pindah uangnya ke sana. Nggak perlu lagi ada transaksi. Kemungkinan akan banyak supermarket, pasar-pasar yang tidak butuh kasir. Kehilangan pekerjaan semuanya ini. Kemungkinan akan banyak bank-bank yang tutup, cabang-cabang bank yang tutup, sebab sekarang orang sudah bisa buka akun bank dari luar negeri hanya dalam hitungan 5 atau di bawah 5 menit. Langsung yang namanya virtual account. Yang namanya kasir-kasir juga dibutuhkan lagi. Biasanya kalau kita ke bank harus tanda tangan berapa kali ditanda tangan itu. Ke depan dengan virtual account itu tidak akan kepakai lagi. Jadi akan banyak pegawai bank yang nganggur. Sekarang sudah zamannya dunia elektronik. E-book, e-finance, e-library. Kalau orang tua sekarang tidak berpikir kemajuan ke depan, sebab cita-cita bapak-bapak dulu, ibu-ibu sekarang, itu nggak sama dengan zamannya lagi ke depan. Coba lihat, di Jakarta dulu ada perusahaan taksi yang terkenal, warnanya biru. Ya, terpercaya, bagus, tapi entah. Karena mungkin tidak siap dengan apa yang akan terjadi ke depan, walaupun perusahaannya bagus, sopirnya bagus, tapi sekarang sudah zamannya mobile, sudah online. Pesan taksi sampai ke Mekah, ke Madinah. Saya mendarat di airport Madinah, saya tinggal buka aplikasi, kemudian saya dapati taksi datang dengan biaya murah ke hotel-hotel, ke Masjid Nabawi dan sekitarnya. Akan berubah dunia ini. Kalau orang-orang tua sekarang tidak menyiapkan anak-anaknya ke depan dan berinteraksi dengan dunia teknologi, maka anaknya akan menjadi pengangguran ke depan. Di zaman global seperti ini saat ini, orang tua betul-betul harus berpikir dan terbuka saatnya. Sekarang ini, kalau sekolah-sekolah tidak menyiapkan sekolah-sekolah online, coba bayangkan, anak kita masuk sekolah, belajar ilmu pengetahuan alam, kemudian di buku tertulis tentang matahari. Yang dicetak di buku itu warna matahari yang asli dengan yang cetak di buku sama atau tidak? Males anak-anak baca buku IP apa ini, masa matahari warnanya pink, gak bener. Dengan masuk ke YouTube,
dengan masuk ke situs-situs National Geographic, Discovery, mereka akan mendapatkan real time. Ini loh kondisi matahari yang sesungguhnya gambarnya seperti ini. Saat ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, seperti ini gambarnya. Bahkan suhunya pun bisa dihitung. Jadi percepatan pendidikan sekarang, kalau anak kita sejak sekarang siap dengan dunia yang sedang berubah ini. Siap berubah? Siap berubah? Takbir. Jangan kaget. Lihat tuh, gerai matahari tutup. Gerai lotus tutup. Pasar-pasar yang sekarang ini tidak berinteraksi dengan zamannya sekarang, ini akan berubah situasinya. Tetapi jangan khawatir. Apapun perubahan yang sedang kita antisipasi, kita selamanya akan menjadi yang pemenang. Kita selamanya akan menjadi yang termaju kalau senantiasa kita berpegang kepada kitabullah wa sunnata rasulih. Takbir. Lan tadillu abada. Lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah mundur, kalian tidak akan pernah terkalahkan, kata Rasulullah, selama kalian tetap berpegang kepada kitabullah. Silahkan cari di muka bumi buku-buku bestseller masa lalu yang terbaik pada masa lalu, tapi penulisnya sudah meninggal, di perpustakaan bukunya tidak ada. Kalau mau baca buku-buku mereka yang hebat pada saat itu, penulisnya sudah tidak ada, bukunya sudah tidak ada, apalagi perpustakaannya. Bacalah Al-Quran, sebab di Quran sudah ditulis semua resensi, kesimpulan-kesimpulan buku-buku terbaik masa lalu. Ibu, Bapak, mau nggak baca buku? Bukunya itu akan ditulis oleh penulis yang belum lahir. Dan bukunya kelak itu akan memberi pengaruh besar pada dunia. Mau baca bukunya? Tapi belum ditulis. Mau baca bukunya? Tapi penulisnya belum lahir. Bacalah Al-Quran. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena di dalam Al-Quran sudah dimuat ilmu-ilmu masa depan yang hebat-hebat, yang memberikan pengaruh besar. Tetapi orangnya belum lahir, bukunya belum lahir, dan semua intisarinya sudah ditulis Al-Quran. Karena pada akhirnya semua temuan-temuan mutakhir hanya melegitimasi, membenarkan kebenaran yang sudah dicatat oleh Al-Quranul Karim. Takbir. Allahumma arhamna bil Quran. Terus. Imamau. Warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Ini pesan takwa saya, mulai dari cara berilmu yang sesungguhnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum menjadi kaum-kaum yang berkemajuan dengan kitab ini. Dan Allah akan merendahkan, menjatuhkan peradaban kaum-kaum yang sudah merendahkan Al-Quran ini. Sehingga kalau kita melihat ada satu kaum, satu umat sudah menghinakan Quran, percayalah itu berarti awal daripada keruntuhan peradaban mereka. Takbir. Jadi melihat indikasi zaman sebetulnya sederhana. Sekarang ini tidak lama lagi peradaban barat akan runtuh.
akan runtuh. Kita yang selama ini sangat mengagungkan Barat, anak-anak kita kapan dikatakan sekolahnya sudah tinggi? Kalau belajarnya kemana? Amerika, siapa lagi? Ameria, Amerini, Amerita, siapa lagi begitu? Lihat, ketika kita tidak berpegang kepada Al-Quran, maka sebetulnya bukan kemajuan yang kita capai, kemunduran. Lihat sekarang Barat, ini tidak lama lagi akan runtuh. Orang bilang, peneliti mengatakan, di dunia mengatakan sepakat dari sisi keduniaan, bahwa abad ke-19 adalah abadnya Inggris. 1900 ke bawah itu abadnya Inggris. Katakanlah sejak Perang Dunia ke-1 menjadi Perang Dunia ke-2, itu di bawah Inggris. Indonesia karena di bawah sekutu Inggris maka menjadi haknya Belanda menjajah Indonesia. Malaysia, Singapura, Filipina sampai ke Australia, ini jajahan siapa? Yang berhak menentukan pemimpin pada masa itu adalah Inggris. Timur Tengah juga ditentukan oleh Inggris. Abad 20, abadnya Amerika. Inggris tertinggal, Amerika yang maju. Sehingga Indonesia sudah lama dikangkangi oleh Amerika. Tidak bisa jadi pemimpin secara total kalau tidak didukung oleh Amerika. Tapi abad 21 katanya abad Cina. Silakan pergi ke Mekah. Yang beredar di dunia ini, 40% produk di dunia ini, produk mana? Cina. Sehingga ada candaan di Jakarta. Apa lawan katanya ori? Apa lawan katanya ori? Cina katanya begitu. Saking merebaknya pasar itu. Sampai ke Mekah. Mulai dari sorban, gamis, tasbih sampai sendal buatan Cina. Tinggal air zam-zam yang belum buatan Cina. Tapi galonnya sudah buatan Cina itu. Tidak dipungkiri itu. Sekarang ini abad keruntuhannya Barat. Dan mulai rising, munculnya peradaban Timur. Tapi saya beritahu, ini untuk Islam berkemajuan ke depan dan umat harus sadar ini. Bahwa sedang ada perubahan yang sangat cepat. Kalau umat Islam tidak menyadari situasinya pada hari ini bisa berbahaya. Saya masih bicara di sisi keilmuan dulu dan peradaban, supaya kita mendapatkan Islam berkemajuan, baru nanti penutupnya jam 12 ya. Bisa ngamuk di Karanganyar. Tapi ini saya merasa berkewajiban menyampaikan ini. Supaya orang tua tidak ketinggalan dengan apa yang sedang berkembang di dunia saat ini. Barat dengan semua kemajuannya, ideologinya adalah materialisme, materi. Dari ideologi materialisme lahirlah sistem yang namanya kapitalisme. Kapitalis. Saya mau tanya, ini sebetulnya tanpa disadari sejak zaman Belanda sampai zaman Amerika kita dijajah. Langsung dan tidak langsung, kita sebetulnya sudah beraliran ideologi materialis. Siapa yang sholat duhanya, sholat duha matre. Bahkan haji dan umrohnya matre. Doanya doa-doa kapitalis. Tanpa terasa. Bu, Pak, jawab. Kalau kita beli motor di agen, di sales, mereka sukanya kita beli cash atau kredit. Kalau Anda jadi pedagang motor, sukanya orang-orang ini beli cash atau kredit? Cash. Kan harusnya senang kalau orang beli, tapi zaman sekarang suka kalau kita, kenapa? Kenapa? Saya jelas-jelas tidak mau utang, saya beli cash. Di dompet saya kelihatan ada kartu kredit. Penjualnya bilang, Bapak kenapa tidak utang saja? Ini kan bunganya 0%. Saya mau beli cash kok, sampean paksa saya harus mengutang. Inilah ekonomi ribawi kapitalisme yang sudah mencengkram kita semua.
tanpa kita sadari. Ini sistem. Sehingga doa-doa kapitalis, sholat duha materialis, haji dan umrohnya pun materialis. Ini yang disebut dengan mulut buaya. Akan masuk ke mulut singanya apa? Bangkitnya peradaban timur dengan ideologi ateis tak bertuhan yang melahirkan sistem yang namanya sosialis dan komunis. Ini yang sekarang sedang berkembang. Kalau Indonesia minjem uang dari Cina, kira-kira aturan siapa yang kita pakai? Aturan Indonesia atau aturan Cina? Anda yang jawab tuh. Kalau kita minjem uang dari Barat, kita dapat uangnya dan teknologinya. Kalau dari Cina dapat apanya? Kalau kita utang dari Cina, kita harus ambil apanya juga? Uangnya, tenaga kerjanya, bahan bakunya. Dia semua. Sampai tukang sapunya. Ini sebuah konsekuensi yang sedang kita hadapi. Ini zaman yang sedang berjalan. Kalau kita tidak menyadari ini, dan ini sangat berpengaruh pada kondisi Indonesia pada hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustadz dengan kondisi yang seperti ini? Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Teruskan. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Pertanyaannya, afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kenapa dengan Al-Quran yang begini hebat yang kujaga kalian meremehkan? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Kenapa kalian remehkan perkataan yang begini agung dari Tuhanmu? Kenapa kalian remehkan perkataan yang bisa membuat kalian maju dalam peradaban ke depan dan kalian selamat di dunia dan di akhirat? Kenapa kalian remehkan perkataan yang begini agung? Jangan sampai seperti itu. Insya Allah Indonesia akan menjadi negeri muslim yang akan membangkitkan peradaban alternatif di muka bumi. Indonesia insya Allah akan menjadi peradaban baru yang membawa peradaban Islam yang akan menjadi problem solving terhadap pertarungan peradaban Barat dan Timur yang sekarang sedang berlangsung. Dan insya Allah peradaban Islam yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Ya, karena ideologi Barat rapuh, ideologi Timur juga rapuh. Setiap peradaban yang dikembangkan bukan dengan ideologi yang sesungguhnya adalah bak menegakkan benang basah. Dan insya Allah dengan ideologi Al-Quran, dengan ideologi As-Sunnah, dengan ilmu dan adab dan keyakinan serta khasyah kepada Allah, saya yakin Indonesia akan tegak lehernya membawa peradaban Islam ke depan. Dan insya Allah masyarakat di Sukoharjo, di Karanganyar menjadi salah satu pilar penting bangkitnya peradaban Islam di Indonesia. Takbir! Dari mana mulainya Ustadz? Sekarang saya mulai turun. Mulainya tentu harus ada jadwal membaca Quran setiap hari. Mulai hari ini, masjid-masjid, sekolah-sekolah,
Jangan tinggalkan minimal tadabbur 1 ayat setiap hari. Jangan biarkan anakmu pergi sekolah belum mendengar 1 ayat dari rumah. Belum mendengar 1 ayat dari masjid saat sholat subuh. Melepas anak pergi sekolah, doakan dia tidak cukup dengan cium tangan dan kasih uang jajan. Doakan usap kepalanya, peluk dia, astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Aku doakan kamu nak, kutitipkan kamu nak kepada Allah agar kamu mampu menjaga amanat, agar kamu menjaga agamamu, amanatmu dan khawatima a'malik. Kamu bisa husnul khatimah dalam amal-amalmu nak. Dari sini kita membangun. Jangan biarkan anak kita pergi sekolah dan belum mendengarkan 1 hadis di masjid setiap hari. Masjid-masjid bacakan 1 hadis. Setelah membacakan 1 ayat. Kalau ini yang terjadi dan terus berkembang, itulah ilmu yang sesungguhnya. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu yang sesungguhnya adalah kalau Allah yang mengajarkan ilmunya kepada kita, dan untuk mendapatkan ilmunya Allah adalah harus dengan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Yang kedua, Indonesia saat ini sedang dalam ghirah Islamiyahnya. Siap jaga perdamaian? Siap jaga persatuan? Bangga sekali saya mendengar tadi di Karanganyar, NU, MTA, dan Muhammadiyah semua sekarang bisa bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun masih ada juga yang marah-marah terus gitu ya. Waduh, ini hati-hati dengan framing media. Ada yang menginginkan Indonesia ini pecah belah. Ikhtilaf itu boleh. Ikhtilaf itu tidak apa-apa. Yang haram itu terpecah belah. Tidak boleh. Berpecah belah itu hukumnya haram. Ikhtilaf boleh atau tidak? Berpecah belah apa hukumnya? Saya ulangi sekali lagi. Ikhtilaf boleh atau tidak? Pecah belah apa hukumnya? Sudah tahu apa hukumnya pecah belah? Haram. Di sini. Indonesia harus senantiasa menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah dan perdamaiannya dan menjaga keamanannya. Siapa yang ingin Indonesia seperti Suriah? Perang sana kecamuk perang di sini. Mau? Siapa yang ingin Indonesia seperti Irak? Jihad sana, jihad sini, perang sana, perang sini. Mau? Siapa yang siap membangun Indonesia yang sudah baik sekarang menjadi lebih baik lagi ke depan? Angkat tangan. Takbir. Katakan, kami siap bersaudara. Kami siap bersatu. Kami siap berdamai. Tapi kami juga siap memenangkan pertarungan secara konstitusional. Setuju? Takbir. Pilih pemimpin yang siap membela agama Allah. Insya Allah akan tegak agama Allah di muka bumi. Setuju? Nah karenanya ke depan menghadapi konflik internasional yang mungkin akan masuk ke Indonesia, kokohkan jati diri bangsa Indonesia. Apa itu jati diri bangsa Indonesia? Kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah apa bagi Indonesia? Apa Pancasila bagi Indonesia? Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Tidak hanya bertuhan. Iblis bertuhan atau tidak? Tapi berketuhanan atau tidak? Apa bedanya bertuhan dengan berketuhanan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya sama orang kafir, kalau kamu tanya sama iblis, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Jadi iblis bertuhan atau tidak? Orang kafir bertuhan atau tidak? Tapi di mana masalahnya? Tidak taat pada perintah
tidak menjauhi larangan, ini masalahnya. Nah sekarang Indonesia sudah terlanjur mengesahkan aliran kepercayaan. Ini juga menjadi tantangan baru. Tetapi mari kita selesaikan secara baik, secara damai. Jangan gampang diprovokasi. Walau ini adalah sebuah keteledoran dan ini ketidakbenaran, tapi kita harus selesaikan dengan cara-cara dakwah. Dakwah-dakwah yang persuasif lewat silaturahim, dengan dakwah-dakwah dengan cara yang damai dan bersatu. Tidak dengan cara-cara kekerasan dan kasar. Setuju? Baik. Ini penting bagi orang Solo terutama, Solo Raya dan sekitarnya. Sebab orangnya lembut-lembut. Iya, begitu kan orang sini? Hati-hati. Ada yang menginginkan agar kita ini terpecah belah. Ada yang mengatasnamakan Banser, ada yang mengatasnamakan Kokam, ada yang mengatasnamakan NU, mengatasnamakan Muhammadiyah, padahal itu bukan yang sesungguhnya. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap untuk berprasangka baik? Ini dasarnya kalau ingin maju ke depan. Jangan mau sembarang dibenturkan. Alhamdulillah saya dengar Pak Kapolres di Solo, di Karanganyar, alhamdulillah juga cinta agama dan taat beribadah. Takbir. Pak Dandim pun begitu. Allahu Akbar. Kalau Polri, TNI sudah saling berbaik sangka dengan umat Islam khususnya, tidak akan ada yang bisa mengganggu Indonesia dan Indonesia akan semakin hebat dan kuat ke depan. Takbir. Jadi kalau perang nanti mau lawan siapa? Nah, PKI. PKI-nya mana? Hati-hati, PKI sekarang seperti kentut. Tahu kentut? Dibilang tidak ada bau, dibilang ada, nggak kelihatan. Jadi perang lawan kentut bagaimana mulainya? Hah? Jangan khawatir, kentut tidak akan lebih tinggi dari hidung. Kentut tidak akan lebih tinggi dari hidung. Jadi paling tinggi hanya sampai, udah tutup sedikit, selesai dia itu. Itu cuma bau-bau kecil yang sebentar lagi akan hilang. Walaupun kita tetap harus waspada, karena kadang-kadang bikin muntah juga itu. Kalau terlalu bau. Tapi sebetulnya ini masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan, ya karena paling tinggi setinggi hidung. Tapi yang paling penting adalah menghadapi ancaman ideologi komunisme yang mau tidak mau sekarang masuk ke Indonesia. Karena memang Nasakom di zaman Soekarno dulu, saat itu Cina sedang tidak kuat, Rusia sedang tidak kuat. Karena kekuatan di masa Nasakom ada pada Inggris dan Amerika. Tapi sekarang kekuatan ideologi komunis ada sama mereka. Sekutu Cina dan Rusia dan semua negara-negara komunis, kalau Anda perhatikan bagaimana bangganya Korea Utara menjatuhkan pesawat tempur Amerika dan diumumkan kepada seluruh rakyatnya, bukannya takut masyarakat Korea Utara kepada Amerika, bahkan berani mengancam kepada Amerika, sebab sekarang ini era kebangkitannya komunisme. Tapi saya yakin kalau umat Islam menjaga perdamaian, menjaga persatuan, insya Allah dunia sedang melirik Indonesia, Islam akan bangkit dari Indonesia. Siap menjaga perdamaian, siap menjaga persatuan. Ada contoh kasus. Ini saya sampaikan di sini. Masyumiyun. Ini kan banyak kan masyumi ini, ya masyumiyun. Ini kan banyak kan keturunan masyumi, betul? Menuduh NU berkhianat karena keluar dari masyumi di masa Nasakom, betul? Yang tahu sejarah nih, sehingga sampai sekarang banyak gak orang-orang masyumi yang marah sama NU? Sampai sekarang masih banyak, karena dianggap berkhianat kepada masyumi. Tapi NU punya versi. Menurut NU, masyumi sudah bugot karena bergabung dengan pemberontak PRRI. Sehingga NU terpaksa berjuang sendirian di rezim Soekarno, perang melawan komunisme. Masyumi berada di luar hanya bisa membantah, tapi kami NU perang sendirian melawan komunisme dari dalam.
Ini masa lalu. Ini buat para orang tua dan para tokoh sejarah. Saya mau tanya, ijtihad Masyumi itu adalah ijtihad orang lalu, mudah-mudahan Allah terima ijtihad mereka dengan benar. Ijtihad tokoh NU pada masa itu juga ijtihad yang sudah Allah takdirkan, dan insya Allah mereka juga benar dan tidak salah. Tapi akibat ijtihad itu sekarang ada jurang perpisahan gak di antara kita? Ada jurang perbedaan yang cukup kuat gak di antara kita? Nah sekarang, generasi sekarang, apakah ingin mengulangi kembali ijtihad yang lama? Kalau iya, maka selamat, kita siap-siap harus berpisah lagi mungkin 50-100 tahun ke depan. Atau kita, para tokoh hari ini akan mengambil ijtihad baru, bagaimana caranya mengutamakan ukhuwah Islamiyah, mengutamakan silaturahim, dan mengutamakan persatuan. Sehingga kemudian kita bersatu. Ini juga menjadi PR kita semua. Dan kita selamanya akan terpecah belah kalau masing-masing menganggap dirinya yang paling benar. Ini persoalan kita. Tapi sebagai penutup, karena sudah dikasih kertas surat cinta, berpecah belah itu berbahaya atau tidak? Tahu bahayanya? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian tanaza'u. Apa itu tanazu'? Dari kata-kata naza'a, mencabut paksa. Kalau ada orang sebelum meninggal dunia, ada namanya suasana naza'. Setelah sakaratul maut, menuju maut, kondisi sekarat, ada namanya kondisi apa? Naza'. Apa itu naza'? Ketika nyawa dicabut paksa, karena orang yang meninggal dunia biasanya tidak ingin meninggal, maka malaikat menaza', mencabut paksa. Wala tanaza'u. Allah sudah kasih nikmat kepada kita. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat dulu kalian pernah berpecah belah. Ingat dulu kalian saling bermusuhan. Sekarang kalian sudah disatukan. Kalian sudah diperlihatkan kemarin di 212. Kalian bersatu, berbaju putih, bersaudara. Nikmat ini sudah Allah berikan kepadamu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Sekarang hati kita sudah disatukan. Nikmat besar atau tidak? Dari siapa? Siapa yang bisa menyatukan hati selain Allah? Ada? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai kamu punya uang yang tak berseri seperti para pemodal-pemodal asing dan asing, tidak mungkin kamu bisa satukan hati manusia. Sekalipun partai terhebat, bergabung partai terkuat, uangnya banyak, surveinya tertinggi, kalah di Jakarta. Ini menunjukkan kekuatan ilahiyah. Ini nikmat Allah kita bersatu, betul? Nikmat dipersatukan ini kita jaga atau kita buang? Wadhkuru ni'matallah, maka disebutkan yang namanya ta'liful qulub. Persaudaraan itu nikmatullah, dilekatkan kata nikmat dengan Allah, disatukan. Saking pentingnya nikmat itu, karena tidak ada yang pernah bisa menyatukan hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'mat ta'lifil qulub. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan rasa persatuan di antara kita, persatuan Indonesia. Jangan buang ini. Kapan kita dianggap membuang nikmat ini? Wala tanaza'u. Kalau kalian sudah saling mencabut paksa rasa kasih sayang yang sudah dirasukan di dalam hati kalian. Dikit-dikit musuh. Sama saya atau sama dia. Tidak bersama saya berarti musuh saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbeda boleh atau tidak? Berpecah belah apa hukumnya? Cerdas sudah. Wala tanaza'u, jangan saling mencabut paksa rasa kasih sayang sudah Allah berikan kepada kamu. Kamu itu adik, saya kakak. Memangnya kakak selalu benar? Apakah kakak produsen kebenaran? Tidak. Ya sudah, kalau kamu tidak taat pada kakak, sana pergi. Saya orang tua, kamu anak. Kalau kamu tidak nurut, keluar dari rumah. Tidak begitu. Wala tanaza'u. Jangan saling mencabut rasa kasih sayang yang sudah dimasukkan. Fatafshalu.
Rasa kasih sayang persatuan yang sudah Allah berikan kepada kita di Indonesia pada saat ini adalah nikmat besar darinya. Jangan kamu cabut, sebab kalau kamu cabut paksa rasa kasih sayang itu saling menyerang sesama elemen Islam, fatafshalu, pasti gagal. Fa-nya di sini fauriyah. Cepat sekali, kalau kamu sudah terpecah belah pasti gagal setelahnya. Dan ujung-ujungnya watadhhabu rihukum. Kalau kamu sudah gagal akibat kamu mencabut paksa dan kamu terpecah belah, hilang kekuatan kamu, lemahlah kamu sehingga kamu dikuasai oleh musuhmu dan jadilah kamu dijajah lagi. Watadhhabu rihukum, konsekuensinya kalau kamu lemah, kamu akan dijajah ulang. Mau dijajah lagi? Mau dijajah lagi? Merdeka! 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 Allahu Akbar! Siap jaga persatuan? Siap jaga perdamaian? Coba angkat dua jarinya begini. Dua tangannya. Oke? Kata Rasulullah SAW, yang namanya bersaudara itu, yashuddu ba'dhum ba'dha, kemudian Rasul beginikan tangannya. Yang namanya bersaudara begini. Oke, satukan. Sudah. Begini semua tangannya, sudah? Oke, sekarang angkat ke atas. Lihat jempolnya, ibu jarinya di atas apa di bawah? Yang jempolnya di atas kanannya turun ke bawah, yang jempolnya kiri biar di atas. Oke, yang jempol kanannya di atas turunkan tangannya. Turun. Yang jempol kirinya di atas menetap di atas. Kan ada yang jempolnya di atas itu kanan, ada yang jempol di atasnya kiri. Coba yang jempolnya kanannya di atas turun, yang kiri tetap di atas. Nah sekarang coba lihat di samping kiri Anda. Ada nggak yang berbeda sama kita? Ada. Lihat jarinya 5 atau tidak? 5. Oke, sekarang yang jempol jarinya di atas kiri turun. Sekarang yang tadi kanan angkat ke atas. Mayoritas rupanya ini. Yang jempol kanan di atas mayoritas. Oke, sekarang dibalik. Yang jempol kirinya di atas sekarang tukar kanan di atas. Yang jempol kanan di atas, tukar kiri di atas. Mulai. Sudah? Bagaimana rasanya? Janggal? Enak atau tidak? Tapi masih 5 nggak jarinya? Masih komplit? Ya sudahlah, memang begitu. Kadang-kadang untuk bersaudara dan saling mengerti ada sedikit hal-hal yang tidak cocok. Tetapi selama itu masih terjaga kesempurnaan kita, persatuan kita, maka bersabarlah dengan ini semua. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita selalu dan tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada yang persatukan kita kecuali Al-Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Doakan semoga pesantren yang Suhodo senantiasa dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para tokoh dan pimpinan umat di sini dipersatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua pesantren di Sukoharjo dan di Solo Raya senantiasa menjadi pilar bangkitnya peradaban Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.